Assalamualaikum, semangat pagi, semangat pagi, semangat pagi Bapak Ibu. Kali ini kita sudah masuk untuk mendesain sebuah aset game, mendesain game Android, game edukatif Android menggunakan Articulate Storyline Tree. Setelah kita berhasil membuat storyboard, membuat rencana, membuat draft, saatnya kita eksekusi. Kita buka program Articulate Storyline Tree, lalu pilih New Project. Setelah itu, Bapak Ibu akan menemukan tampilan seperti ini, satu kotak, dan ada kotak di bawahnya. Kita sesuaikan nama scene yang sudah kita buat di storyboard kemarin. Kita ganti nama tersebut, double klik. Ya, kalau sudah double klik, sudah di blok biru, Bapak Ibu bisa mengganti nama sesuai dengan storyboard yang kemarin kita buat. Yang pertama ada opening, di opening ada apa saja. Kita bisa double klik, lalu kita bisa mengganti nama slide pertama. Slide pertama kita beri nama judul. Sudah. Lalu kita buat slide selanjutnya. Di bawahnya setelah judul kita punya login. Oke, di sini ada login. Double klik. Bisa double klik ataupun klik kanan Bapak Ibu. Lalu rename, kita beri keterangan login. Sudah, setelah itu login, ada tombol main menu. Klik kanan, rename. Main menu. Kita akan membuat slide 1, slide 2, slide 3. Untuk slide yang pertama, seperti yang sudah kita contohkan di sini, ada opening. Opening itu terdiri dari judul, ada nama creator, ada cakupan materi dan untuk siapa materi tersebut. Lalu di sini ada tombol navigasi untuk memulai. Yuk kita buat. Yang pertama, ini di story view kita bisa melihat secara keseluruhan. Lalu kita mulai dengan mengeklik slide yang kita tuju. Slide yang pertama adalah judul. Silakan Bapak Ibu double klik. Iya, slide yang kita akan buat. Pertama kita tentukan dulu ukurannya. Silahkan Bapak Ibu memilih desain. Paling pojok di sini ada story size setup. Kita klik, double klik. Lalu berikutnya ada beberapa pilihan. Pilih yang 16:9. Sesuai dengan ukuran yang akan kita gunakan di HP Android. Maka pilihannya adalah 16:9. Tengah Bapak Ibu ya. Lalu kita oke. Maka ukuran sudah berubah. Saatnya untuk mempercantik tampilannya dengan cara desain, lalu pilih salah satu. Ada beberapa cara Bapak Ibu untuk membuat background ini tidak menjadi putih, salah satunya dengan memberikan efek desain. Kita memilih desain, Bapak Ibu bisa memilih ukuran yang sesuai atau bisa mengganti ukurannya lagi di sini. Atau dengan cara yang lain, misalkan ini terlalu monoton, silahkan Bapak Ibu insert, lalu tambahkan media sesuai dengan yang kita butuhkan. Kalau Bapak Ibu punya media berupa gambar, insert picture. Picture from file. Kemarin kita sudah memberikan apa saja yang perlu kita siapkan, salah satunya dengan gambar, mendownload beberapa gambar yang kita butuhkan sesuai dengan materi. Kali ini kita aplikasikan, kita ingin memberikan gambar pada slide yang kita buat sesuai dengan materi. Pilih salah satu, double klik. Jika gambar dirasa perlu harus dipotong, silahkan Bapak Ibu bisa memilih format atau double klik gambar tersebut. Oke, lalu pilih crop. Crop memotong. Kalau sudah tampil garis hitam di pojok-pojok dan di tengah seperti ini, maka saatnya untuk memotong dengan cara menarik garis tersebut sesuai dengan yang kita inginkan. Kalau ingin yang ditarik atas, tarik ke bawah. Ingin potong, iya, kita sederhanakan. Kalau sudah seperti ini, klik di luar objek yang kita potong, double klik, maka
objek sudah terpotong. Kita bisa besarkan dengan cara mengeklik yang paling ujung, yang paling ujung, yang paling ujung. Kenapa? Kalau kita klik yang bagian bawah, nanti kesannya akan terlihat seperti agak gepeng Bapak Ibu, atau tidak sesuai dengan ukuran proporsional. Maka silahkan Bapak Ibu untuk menarik yang paling ujung di sini, disesuaikan kalau kurang besar atau dikecilkan pun bisa. Kita tarik, kita paskan. Kita selesai untuk menambahkan gambar. Berikutnya, jika Bapak Ibu ingin menambahkan teks, contoh seperti ini, sesuai dengan judulnya, maka kita perlu menginsert, menyisipkan, berupa text box. Klik salah satu, kita pilih text box, lalu kita sudah memilih text box-nya. Kita akan, kalau sudah muncul tanda plus seperti ini, maka Bapak Ibu bisa menambahkan text box dengan cara tarik ke kanan, maka sudah muncul kursor yang ketap-ketip. Saatnya untuk mengentry teks, saatnya untuk mengetik teks sesuai dengan yang kita inginkan. Judulnya adalah descriptive of things. Oke, kita sudah. Kalau ingin mengganti, ya, prinsipnya sama ketika kita ingin mengedit sesuai dengan Microsoft Point atau Microsoft PowerPoint atau di Microsoft Word. Kalau ingin mengsenterkan, silahkan pinggir, rata, sama. Di sini mengganti ukuran, sama pun bisa. Di sini mengganti fontnya, mau mengganti bentuk-bentuk yang sesuai dengan yang kita inginkan, ada warna, ada bold, bisa kita temukan di home, Bapak Ibu. Kalau ingin menarik, memindahkan, tinggal dipindah saja ketika sudah ada tombol plus kursor seperti ini. Selanjutnya, jadi kita tanpa menginsert text box, kita tidak bisa menuliskan atau menginsert, menyisipkan tulisan di PowerPoint, slide yang kita buat. Kalau tadi sudah picture, text box, saatnya untuk menambahkan tombol navigasi. Tombol navigasi, jadi ketika pemain mengeklik start, maka dia akan berpindah ke slide selanjutnya. Bagaimana cara membuatnya? Yuk kita buat, Bapak Ibu. Di sini sudah apa yang kita lakukan? Insert, lalu pilih shape. Bentuk, silahkan Bapak Ibu memilih shape sesuai dengan yang Bapak Ibu inginkan. Oke, sudah ada tombol plus, tinggal tarik ke bawah atau tarik ke atas. Kalau ini terlalu besar, bisa dikecilkan. Ganti warna, karena warnanya harus kontras dengan warna dasar atau warna picture. Oke, sudah. Kalau sudah membuat atau menginsert picture, Bapak Ibu ingin menambahkan teks, silahkan klik kanan, edit text, lalu tulis instruksi yang bisa Bapak Ibu berikan. Oke, sudah. Jadi kita sudah berhasil menambahkan shape, menambahkan bentuk yang kita inginkan. Lalu bagaimana caranya biar ini bisa berfungsi ketika player mengeklik tombol navigasi ini? Contohnya seperti ini. Ketika kita memberikan perintah, maka tampilannya nanti akan seperti ini, Bapak Ibu. Kita tunggu, kita bisa lihat hasil yang kita telah buat di preview. A few minutes later. Nah, 1 minute later. Ya, jadi memang butuh proses Bapak Ibu. Oke, sudah. Jadi kita akan melihat tampilan yang telah jadi. Ketika Bapak Ibu membuat seperti ini dan tidak memberikan perintah pada tombol ini, maka ketika saya mengeklik ini tidak ada yang terjadi. Ini pun sama.
Lalu bagaimana memfungsikan tombol ini sehingga dia bisa menjadi media interaktif? Oke, kita close. Caranya kita fokus dengan yang ada di sini adalah trigger. Jadi ini semacam ruh yang bisa kita gunakan untuk memberikan instruksi supaya tombol-tombol yang kita buat bisa hidup, tanda kutip Bapak Ibu ya. Kita double klik, kita tujukan dulu, kita pilih dulu objek yang ingin kita beri perintah. Karena yang kita perintah di sini start. Oke. Lalu pilih trigger. Yang paling ujung di sini create a new trigger. Kita sudah mengeklik objek yang kita inginkan. Oke, klik. Ya. Di sini ada beberapa perintah Bapak Ibu. Action, slide, when, object. Objek mana yang kita tuju? Kalau tadi objeknya adalah di sini sebuah rectangle, sebuah kotak persegi. Oke, sudah benar. Lalu, ketika kita mengeklik ini, apa yang ingin kita lakukan? Kalau Bapak Ibu menghendaki ketika siswa mengeklik tombol start, dia harus berpindah ke slide selanjutnya, maka silahkan pilih jump to slide. Oke, jump to slide, berpindah ke slide selanjutnya. Yang Bapak Ibu inginkan di slide yang mana? Di judul, di login, atau di main menu? Oke, di slide selanjutnya yang kita inginkan adalah login, maka silahkan pilih di sini slide login. Kapan itu? Kapan ketika player bisa berpindah atau memindahkan ke slide selanjutnya? Ketika yang bagaimana? Kita bisa pilih beberapa perintah. Di sini adalah ketika player mengeklik, user clicks. Jadi dia akan berpindah ke slide selanjutnya ketika pemain mengeklik objek rectangle. Oke, sudah kita cek semuanya Bapak Ibu. Lalu kita oke. Kita cek di sini. Jadi dia akan berpindah jump to login yang kedua ketika pemain mengeklik. Apakah sudah sesuai? Kita check it out. Di preview di sini ada beberapa pilihan. Kalau di slide berarti hanya slide ini saja. Di scene berarti di scene itu saja. Kalau Bapak Ibu menginginkan semuanya, maka pilih entire project. Ya, silahkan Bapak Ibu tunggu. Kita ingin mengecek apakah sudah berhasil. Di sini sudah ada tombol navigasi start. Bapak Ibu tadi menginginkan ketika player mengeklik tombol start, maka dia harus berpindah ke slide selanjutnya. Does it work? Apakah ini berhasil? Ya, jadi ini sudah berhasil Bapak Ibu. Ketika tombol navigasi ini kita klik, maka dia sudah berpindah ke slide selanjutnya. Jadi kita sudah berhasil membuat tombol ini berfungsi interaktif. Selanjutnya, di video selanjutnya kita akan membuat login.